Kalau Anda mendengar kuburan Ngujang, pasti yang terbesit di benak Anda adalah sebuah tempat angker yang dijadikan jujukan untuk mendapatkan kekayaan instan. Iya, makam Ngujang memang penuh dengan misteri. Keberadaan ratusan kera yang diyakini adalah jelmaan dari santri tentu punya kisah tersendiri. Tapi sebenarnya ada banyak hal yang tidak Anda ketahui tentang kuburan legendaris ini. Maka dari itu, Lorong Zaman episode kali ini menguak fakta-fakta dan menggali cerita lebih dalam dari kuburan Ngujang. Bersama Ribut, Juru Kunci Kuburan Ngujang. Perkenalkan, nama saya Ribut Katenan sebagai Juru Kunci Ngujang. Saya jadi Juru Kunci mulai tahun 2000 bulan Januari sampai sekarang sudah berjalan 24 tahun. Saya meneruskan dari keluarga yang dulu kakek saya meninggal tahun 92, digantikan Pak D, Pak Katimin 99, cuma berjalan 7 tahun, baru diteruskan kepada Pak Le, Mas, sampai cuma berjalan tahun 2019, cuma berjalan 3 bulan, baru sekarang teruskan sampai saat ini. Jadi gini, kalau kita berbicara makam, itu lebih desa dulunya ya. Bukan berarti ada makamnya dulu. Nah, ini saya kaitkan dengan cerita desa. Saya di sini tuh desa Ngujang. Ngujang itu terdiri dari 2 suku kata, Ngu dan Jang. Ngu itu adalah suatu tempat, atau Jang itu pawejangan. Konon juga ada mengartikan Ngu itu suaranya kera, Jang itu pada waktu pawejangan. Konon dulu pada waktu Sunan Kalijogo menyebarkan agama Islam di tempat sini, ada suara ngakuk-ngakuk, ada suara kera. Maka untuk mengingat-ingat kalau desa sini nanti ramai, di sini dinamakan desa Ngujang. Jadi kera ini sudah ada sebelum desa ini ada. Ada satu versi lain itu kalau dikaitkan dengan desa. Kalau dikaitkan dengan cerita yang lain, konon pada waktu Sunan Kalijogo menyebarkan agama Islam, ada santriwan-santriwati yang naik ke pohon. Maka berujarlah Sunan tadi kepada santri yang lainnya mencari ilmu agama, kok malah naik ke pohon kayak kera. Kata atau sabda seorang Sunan kadang bisa menjadi kenyataan. Bisa juga kera-kera yang ada di sini itu adalah jelmaan dari manusia yang disabda dengan Sunan Kalijogo tadi. Ada 3 versi lagi tentang kera di sini. Katanya konon ada yang bilang hasil jelmaan orang cari pesugihan. Itu tidak benar. Kalau orang mati jadi kera, kalau kera sini mati jadi apa? Karena di sini sebenarnya bukan kera goib, tapi kera yang dilindungi goib. Kalau di sini kera goib, hanya orang tertentu yang bisa melihat. Kenyataannya di sini umum bisa melihat. Karena di Ngujang sini juga tempat wisata. Maka di sana ada namanya wisata ketekan. Wisata itu tempat atau kunjungan, ketekan tempat berkumpul ketek atau lebih banyak ketek. Jadi 3 cerita itu tentang cerita desa, itu berarti kera ini sudah ada sebelum desa ini. Kalau cerita tentang perjalanan Sunan Kali berarti sabdanya Sunan Kali. Itu mana yang benar tergantung dari cerita itu masing-masing yang
Allah alam yang menerimanya. Karena di sini ini dulu juga ada ini tinggalan pohon-pohon yang lama, ini adalah tinggalan dulu ya. Jadi di sini memang makam ini makam desa Ngujang. Tapi sebagian ada penduduk desa Tapan itu yang ikut istilahnya numpang di makam sini. Bukan berarti orang Tapan itu punya tanah di sini. Itu ada ceritanya yang nanti saya ceritakan di belakang. Ya. Makam Ngujang, sebenarnya Ngujang itu di sini, Ngujang itu desa. Ngujang itu terdiri berapa dusun? Ada dusun Gambiran, ada dusun Guci, Soleng, Gobang. Jadi terbagi beberapa dusun. Kalau Ngujang letaknya di sini, nih Ngujang ini. Kalau makam ini saya yakin sudah lama ya, ratusan tahun mungkin. Kalau era, ya karena ini kaitannya Sunan Kalijogo, itu era Demak Bintoro ya. Peralihan dari runtuhnya Majapahit ke Demak itu sekitar abad 14. Jadi sudah ratusan tahun yang lalu. Tapi kalau desa ini kan berarti sebenarnya desa itu sudah lama. Kalau dikaitkan dengan Tulungagung sebenarnya tidak ada kaitannya. Walaupun cerita ini mungkin hampir sama dengan adanya Babat Tulungagung itu juga setelah era Mojopahit, itu karena Gajah Mada ya. Nah, kalau ini kan setelah Majapahit. Jadi gini, di sini ini sebenarnya bukan makam. Kalau makam itu ada jasadnya. Yang di belakang saya ini punden desa. Namanya Punden Ngujang. Di sini yang terkenal dengan Eyang Setono Renggo dan Denayu Siti Sundari. Eyang Setono Renggo itu adalah murid Sunan Kalijogo atau murid Kinasih. Murid Kinasih itu murid kesayangan. Karena di sini dulu banyak Setono-Setono itu banyak. Ada Setono Dulek, Setono Cikal, Setono Gilang, ada Setono dan sebagainya. Setono itu sebutan. Ya. Kalau Denayu Siti Sundari itu konon yang saya terima secara spiritual saya itu ada kaitannya dengan pantai selatan. Ada kaitannya dengan cerita anaknya turun dari pantai selatan. Sebenarnya gini, kalau makam yang di sebelah itu makam umum, itu eranya baru-baru aja. Kalau nggak salah 86, 89 itu yang sebelah kaca-kaca itu makam umum itu. Baru aja ya. Kalau punden ini sudah sebelum makam-makam desa ini sudah ada dulu punden sini. Dibangun dulu, di situ ada tetengar 1951 itu dibangunnya. Baru tahun 2014 saya pugar atau istilahnya direhab. Nah, jadi dulu sebelum dibangun itu tentunya masih biasa. Berarti malah kisarannya lebih dari tahun 51 ke bawah. Itu punden itu. Yang dikeramatkan, disakralkan ya punden ini. Selain punden itu? Nggak ada. Kan saya juga pernah membaca artikel-artikel sumur ataupun sumur tua di sini. Itu cerita bohong orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi cerita itu dikamupasekan ya. Seperti Quran ini, Quran goib, Quran ini. Bahkan ada tulisan-tulisan sana yang tidak tanggung jawab. Ada tulisan Denayu Siti Sundari, putri Sunan Kalijogo, putri Islam, itu tidak benar. Bukannya putrinya Sunan Kalijogo, bukan. Bahkan di sana ada yang makamnya pendeta, di situ dikatakan Syekh, itu juga tidak benar. Itu ulahnya orang yang tidak tanggung jawab. Gitu. Di sini tuh tidak ada sumur-sumur yang dikeramatkan. Itu cerita yang salah dibenar-benarkan. Katanya kalau orang kesini, nanti kesini melihat sumur, siapa yang dilihat itu tidak benar. Bahkan tadi di dalam situ juga yang baru keluar itu tadi juga orang ngalah berkah. Jadi tidak ada cerita itu yang seperti itu. Itu cerita yang dibenarkan aja, tapi tidak benar.
Itu sebenarnya begini, kera di sini itu sifatnya berpindah-pindah atau sifatnya berkelompok. Jadi kadang ke utara, kadang ke selatan, kadang ke timur, tinggal pimpinannya. Jadi kalau tidak ada bukan berarti hilang. Ya. Seperti ini kebetulan pas tadi kumpul. Coba nanti Mas dibuktikan di sini kalau jam segitu hilang atau enggak. Itu cuma cerita orang di luar yang dibenar-benarkan tapi tidak ada kebenarannya. Karena sifatnya keras ini berkelompok, berpindah-pindah, tempatnya luas. Ya. Untung ini tadi kebetulan pas di sini lagi banyak yang ngasih makan. Kalau nanti yang sudah ngasih makan ada, ya mereka bertebaran. Ada yang di utara, di bawah jembatan yang Mas tadi lihat. Ya. Jadi yang jelas ini kera biasa, bukan kera goib. Kalau kera goib hanya orang tertentu yang bisa melihat. Kenapa Ngujang itu terkenal pesugihan? Saya perjelas, karena rata-rata orang yang datang ke sini itu maunya kaya. Tidak ada yang ke sini maunya miskin. Kaya dari sini, kaya lewat usaha, kaya lewat bekerja dengan ngalap berkah tadi. Orang ngalap berkah di sini harus dijalani dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dengan kesungguhan. Kalau orang Jawa ya ikhlas, sabar, lan temen. Itu yang paling sulit. Walaupun kesini cuma tawasul kirim doa, kalau mereka bisa sabar, ikhlas, sungguh-sungguh, dia akan dapat keberkahan, rezeki lancar, usahanya melimpah banyak rezekinya. Itu yang kadang menjadi salah cerita. Ibarat judul, mereka tidak pernah tahu isi. Jadi cuma tahu judulnya, tapi tidak tahu isinya. Kalau saya sebagai juru kunci selama 24 tahun itu banyak pengalaman mistis ya. Mulai dari awal sampai sekarang ya tentang gaib. Baik itu gaib yang baik maupun gaib yang kurang baik, itu hal yang lumrah, yang wajar. Tapi selama ini banyak tentang cerita itu yang kadang miring. Tapi yang saya terima itu tidak miring. Banyak petunjuk, banyak petuah yang membuat sampai sekarang saya ini sampai jadi juru kunci yang memang sama yang itu selalu ditekankan untuk sabar, ikhlas, dan sungguh-sungguh. Jadi kalau bilang masalah goib banyak, ada yang kesurupan, kadang disembuhkan tidak sembuh, akhirnya saya bisa bantu bisa sembuh, ya. Kadang juga ada yang orang sakit tidak sembuh-sembuh datang ke sini akhirnya sembuh, ya. Banyak kalau masalah mistik yang saya terima itu. Saya ini pun juga petunjuk dari Eyang, saya boleh bangun ini, boleh, tapi tidak boleh minta sumbangan. Tapi kalau ada orang nyumbang tidak boleh ditolak.